Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat langit semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berkenan mampir dan menyimak tayangan ini. Sungguh kami tidak menganggap kehadiranmu sebagai sekadar jumlah viewer. Engkau yang sedang menatap layar ini, entah di waktu siang atau malam, bukan hadir karena sekadar tertarik judul atau karena iseng scrolling YouTube. Tapi sesungguhnya, ini adalah bagian dari skenario ilahi. Engkau sedang dituntun, digerakkan, dan dipercaya untuk menerima pesan dari langit yang mungkin selama ini tak kau sadari. Sahabat langit, sadarkah engkau bahwa ada satu waktu yang tidak banyak orang ketahui, tapi bisa mengubah hidup secara drastis? Sebuah waktu yang tidak disukai setan, tapi disukai oleh jiwa-jiwa yang sedang rindu dengan Tuhannya. Sebuah jam yang kalau kamu berhasil terjaga di dalamnya, bisa jadi itu tanda bahwa namamu sedang disebut oleh para malaikat. Jam berapa itu? Tepat di pukul 3 dini hari. Bukan sembarang waktu, bukan pula kebetulan, tapi waktu yang sudah disusun sejak ribuan tahun lalu untuk menjadi tempat perjumpaan. Waktu di mana para kekasih Allah berinteraksi dalam hening. Dan inilah rahasia terbesar dalam hidup manusia, barang siapa yang bisa bangun di jam 3 pagi tanpa alarm, besar kemungkinan ia sedang dijemput untuk mendekat kepada Rabb-Nya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa bangun jam 3 pagi tanpa alarm, tanpa suara keras, dan tanpa diganggu orang lain? Bagaimana caranya tubuh bisa seolah terprogram untuk terbangun pada saat yang sama, setiap malam, tepat di saat langit sedang paling terbuka? Disinilah kita akan mulai membuka tabir demi tabir. Tapi sebelum itu, izinkan saya bertanya, apakah kamu pernah tiba-tiba terbangun di jam 3 pagi, tanpa sebab yang jelas? Jika pernah, coba ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu pernah menerima panggilan yang tidak semua orang dapatkan. 77 bukan sekadar angka, tapi simbol energi positif yang mengalir dari langit langsung ke hatimu. Tulis itu sekarang, biar menjadi pertanda bahwa malam-malammu tidak akan biasa lagi. Mari kita mulai dari yang paling mendasar. Sebuah kebenaran sederhana yang sering diabaikan, tubuh manusia punya sistem alarm bawaan. Tapi yang mengaktifkannya bukan mesin, bukan teknologi, tapi niat. Dan niat itu bukan hanya ucapan di bibir, tapi keyakinan yang tertanam di hati, lalu diperkuat dengan kebiasaan. Siapa yang serius meniatkan untuk bangun malam, maka seluruh sistem tubuhnya akan bergerak mendukung. Otaknya akan menyusun waktu tidur dan bangun dengan akurat. Jiwanya akan memberi sinyal saat waktu perjumpaan hampir tiba. Bahkan detak jantung pun akan berubah ketika memasuki jam-jam spiritual itu. Jangan remehkan niat, karena niat itu seperti gelombang. Ia memancar ke alam semesta. Ia disambut oleh langit, dan langit tidak pernah mengecewakan orang yang bersungguh-sungguh. Namun tentu saja, niat saja tidak cukup. Ada syarat yang harus dipenuhi agar niatmu tidak hanya menguap di angan-angan. Inilah rahasia yang pertama, dan menjadi fondasi dari semuanya. Tidurlah dengan hati yang bersih. Jangan bawa dendam ke tempat tidur. Jangan tidur dengan emosi yang belum reda. Jangan tidur dengan hati yang sibuk menilai orang lain, tapi lupa menilai dirinya sendiri. Karena tahajud hanya akan dipanggil oleh hati yang lembut, hati yang lapang, hati yang sudah selesai dengan luka masa lalu. Jika malam ini kamu ingin benar-benar bangun jam 3 pagi, coba lakukan satu hal yang tampak sederhana, maafkan semua orang yang pernah menyakitimu. Tidak peduli seberapa dalam luka itu. Tidak peduli apakah mereka layak dimaafkan atau tidak. Maafkan, karena ketika kamu tidur dalam keadaan memaafkan, kamu sedang memurnikan hatimu. Dan hati yang murni itu ringan. Ringan untuk dibangunkan. Ringan untuk diangkat ke langit. Sahabat langit, tahukah kamu bahwa para ulama zaman dulu terbiasa memaafkan setiap malam sebelum tidur, meskipun mereka tidak merasa tersakiti? Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka ingin tidur dalam keadaan ringan. Agar ketika jam 3 dini hari datang, mereka bisa terbangun tanpa beban dan langsung berdiri menghadap Rabb-Nya. Mereka tahu bahwa kemarahan yang dibawa tidur hanya akan menutup sinyal ruhani yang seharusnya aktif di sepertiga malam. Masih belum cukup, mari kita buka kunci yang kedua. Salah satu rahasia terbesar dari bangun malam adalah menjaga lidah sebelum tidur. Ya, ini bukan tentang doa panjang atau ritual aneh, tapi tentang membiasakan zikir ringan yang kamu ulangi dalam sunyi. Bacalah tasbih, bacalah tahmid, bacalah tahlil, bacalah takbir,
Dan biarkan getaran itu masuk ke dalam dirimu. Karena zikir sebelum tidur adalah cara untuk menyetel alarm spiritual. Semakin kamu terbiasa berzikir sebelum memejamkan mata, semakin tubuhmu peka terhadap waktu. Bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa zikir malam adalah jembatan menuju mimpi yang bersih. Dan mimpi yang bersih akan mempercepat kamu terjaga. Tanpa guncangan, tanpa suara keras, tanpa alarm. Satu hal yang menarik, banyak orang mengira bahwa untuk bisa bangun jam 3 pagi, harus tidur lebih awal. Itu benar, tapi bukan satu-satunya cara. Banyak orang tidur lebih awal, tapi tetap tidak bisa bangun malam. Kenapa? Karena tidur mereka berat. Berat oleh dunia, berat oleh dosa, berat oleh pikiran. Akhirnya, tubuh mereka tertidur bukan karena lelah, tapi karena kabur dari realita. Berbeda dengan mereka yang tidur dalam keadaan siap menyambut panggilan. Tidur yang seperti ini bukan sekadar istirahat, tapi perjumpaan yang ditunda. Dan ketika waktunya tiba, ruh mereka akan terangkat lebih dulu, baru kemudian tubuh mereka menyusul bangun. Maka jangan heran kalau kamu pernah merasa terbangun di jam 3 pagi dan hatimu langsung tenang. Itu pertanda ruhmu sedang ditarik untuk menemuinya. Sahabat langit, mari kita uji bersama. Coba nanti malam sebelum tidur, lakukan 3 hal ini. Pertama, niatkan dalam hati dengan kalimat yang jelas, "Ya Allah, bangunkan aku di jam 3 pagi untuk bersujud dan berdoa hanya kepadamu." Kedua, maafkan semua orang, dan lepaskan semua beban emosi. Ketiga, zikir ringan hingga matamu benar-benar terpejam. Lalu, pasrahkan semuanya. Keesokan harinya, lihat apa yang terjadi. Kalau kamu bangun tepat waktu, maka ucapkan syukur, dan coba lakukan lagi keesokan malamnya. Tapi jika belum berhasil, jangan kecewa. Itu tandanya kamu sedang dilatih untuk lebih serius, lebih bersih, dan lebih tulus dalam niat. Sebelum kita lanjut ke bagian 2, izinkan saya mengajakmu merenung sejenak. Bukankah aneh, kita bisa bangun pagi-pagi demi kerja, demi sekolah, demi urusan dunia, tapi begitu disuruh bangun demi Allah, kita menunda-nunda. Bukankah tubuh kita sudah terbiasa dengan notifikasi gadget, tapi begitu ada notifikasi dari langit, kita memilih diam dan tidur lebih dalam. Padahal, panggilan dari langit tidak datang setiap hari. Ia datang di saat hatimu sedang bersih, di saat waktumu sedang sempit, di saat hidupmu sedang berantakan. Karena kadang, kehancuran dunia adalah pintu agar kita lebih peka pada suara Tuhan. Jika kamu merasa saat ini sedang dihimpit masalah, sedang dirundung rasa takut, sedang kehilangan arah, atau sedang mencari makna dalam hidupmu, maka tidak ada waktu yang lebih tepat selain malam ini. Jangan tunda, jangan tunggu kondisi sempurna, karena sepertiga malam tidak menunggu orang hebat, tapi menunggu orang yang jujur mengakui kelemahannya. Sahabat langit, jangan takut gelap malam, karena justru dalam gelap, cahaya paling kecil akan terlihat, dan doa paling pelan pun akan terdengar. Nyaring di langit. Sampai di sini dulu bagian pertama kita. Di bagian kedua nanti, kita akan membahas rahasia lainnya, termasuk satu teknik sederhana dari ulama syalihin, yang membuat tubuhmu otomatis terbangun di jam 3 pagi seperti dibisiki dari langit. Kita juga akan bahas kenapa orang-orang tertentu selalu bangun tanpa alarm, dan bagaimana mereka menjaga rutinitas spiritual ini meski tidur hanya sebentar. Jika kamu tidak sabar menanti, silakan ketik 77 di kolom komentar sebagai pertanda bahwa kamu siap menerima energi positif dari langit malam ini. Sahabat langit yang dirahmati Allah, jika kamu sampai di bagian ini, itu artinya hatimu sedang menyala. Kamu tidak sedang mengikuti video ini hanya karena penasaran, tapi karena jiwamu haus. Haus akan makna, haus akan keheningan yang menyembuhkan. Haus akan pelukan dari langit yang hanya bisa ditemukan di sepertiga malam. Dan perlu kamu tahu, tidak semua orang bisa bertahan di jalan ini. Jalan bangun malam, jalan yang sepi dari tepuk tangan manusia, tapi justru penuh dengan tepukan lembut dari Sang Pencipta. Di bagian pertama tadi, kita sudah membuka 2 kunci besar yang sangat jarang dibahas secara mendalam, yaitu pentingnya tidur dengan hati yang bersih dan kekuatan zikir sebelum tidur. 2 hal yang tampak sepele tapi menyimpan dampak luar biasa terhadap kemampuanmu terbangun di jam 3 pagi tanpa bantuan jam alarm. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Satu bagian yang paling disukai oleh orang-orang solih sejak zaman dahulu.
Karena disinilah letak rahasia tersembunyi dari banyaknya karomah yang terjadi di waktu subuh. Mari kita mulai dari satu pertanyaan reflektif. Pernahkah kamu mendengar seseorang berkata seperti ini, "Aneh ya, aku gak pakai alarm, tapi bisa bangun jam 3 terus." Atau, "Setiap jam segitu aku seperti otomatis melek, padahal tidur cuma sebentar." Atau bahkan yang lebih dalam, "Saat aku banyak dosa, aku justru sulit bangun. Tapi ketika hatiku sedang dekat dengan Allah, tubuhku terasa ringan." Itu bukan halusinasi. Itu bukan kebetulan. Itu adalah frekuensi spiritual yang nyata. Karena setiap jiwa punya radar ruhani. Dan setiap radar itu akan menangkap sinyal ketika sang pemilik hati sedang disayangi langit. Inilah rahasia yang ketiga. Amalan yang sederhana tapi efeknya dahsyat. Yaitu tidur dalam keadaan wudhu. Sahabat langit, jangan pernah remehkan air wudhu. Karena air ini bukan hanya membersihkan kotoran yang tampak oleh mata, tapi juga menyucikan sisi-sisi ruhani yang sering kita abaikan. Ketika seseorang tidur dalam keadaan berwudu, ia seolah sedang membawa pelita di dalam gelap. Ia tidak benar-benar tertidur dalam makna spiritual, karena ruhnya tetap terjaga. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa orang yang tidur dalam keadaan suci akan ditemani oleh malaikat. Malaikat itu berdoa untuknya. Malaikat itu menjaga tidurnya. Bahkan malaikat itu ikut membangunkan dia ketika waktu paling mulia telah tiba. Bayangkan, kamu tidak sendiri dalam gelap kamar. Ada makhluk langit yang ikut duduk di sudut ruangan, mendoakanmu, membisikkanmu dengan kelembutan yang tidak terdengar telinga, tapi menggetarkan jiwa. Dan bukan hanya itu, orang yang tidur dalam keadaan wudhu akan lebih mudah bangun karena tubuhnya berada dalam keadaan ringan. Tidak berat, tidak terikat oleh energi negatif. Maka tak heran jika banyak ulama dahulu yang bahkan memperbarui wudunya sebelum tidur, semata-mata karena mereka tidak ingin kehilangan waktu perjumpaan di jam 3 pagi. Coba malam ini, lakukan satu kebiasaan kecil. Sebelum kamu masuk ke kamar dan memejamkan mata, ambillah wudhu. Jangan hanya karena kamu sudah salat Isya, lalu merasa cukup. Ambil wudhu khusus untuk tidur. Niatkan dalam hati, "Ya Allah, aku ingin tidur dalam kesucian, agar aku bisa kebangunkan di saat langit sedang paling terbuka." Lalu, biarkan air itu menyentuh wajahmu, tanganmu, kakimu. Rasakan bagaimana air itu bukan hanya membasahi kulitmu, tapi juga menenangkan hatimu. Rasakan bahwa kamu sedang membersihkan bukan hanya tubuh, tapi juga semesta batinmu. Sahabat langit, inilah amalan yang terlihat kecil, tapi ternyata menjadi pemicu besar dalam proses terbangunnya seseorang di sepertiga malam. Tapi belum cukup sampai di sini. Masih ada satu lagi yang jarang diketahui banyak orang, yaitu mengurangi makan malam sebelum tidur. Iya, betul, perut yang kenyang adalah musuh dari tahajud. Makanan yang berlebihan di malam hari membuat tubuh berat, mata lengket, dan hati jadi gelap. Sedikit saja terlalu banyak makan, maka alarm ruhani akan terganggu. Para ahli hikmah menyebutkan bahwa salah satu penyebab seseorang tidak bisa bangun malam adalah karena tubuhnya terlalu sibuk mencerna makanan yang tidak selesai dikelola. Akhirnya energi tubuh digunakan untuk memproses makanan, bukan untuk membangunkan ruh. Maka dari itu, sahabat langit, belajarlah mengontrol apa yang masuk ke tubuhmu. Karena itu akan sangat memengaruhi kesiapanmu menerima panggilan dari langit. Coba perhatikan, para sufi dan ahli malam selalu menjaga makan mereka. Mereka lebih memilih lapar demi bisa menyentuh langit. Mereka tahu bahwa lapar adalah jembatan menuju kejernihan. Karena dalam keadaan kosong, hati lebih mudah menerima cahaya. Bukan berarti kamu harus berpuasa setiap hari. Tapi setidaknya, jangan makan terlalu berat di malam hari. Cukup yang ringan, cukup yang seperlunya, karena kamu sedang mempersiapkan perjumpaan. Dan bukankah kita harus tampil ringan ketika hendak bertemu sang raja? Lalu bagaimana kalau seseorang merasa sudah mencoba semuanya, tapi tetap saja sulit bangun? Maka inilah saatnya kamu merenung lebih dalam. Mungkin bukan metode yang salah, tapi ada hal yang belum selesai di dalam dirimu. Mungkin kamu masih memeluk luka lama yang belum kamu lepaskan. Mungkin kamu masih menyimpan dendam yang belum kamu maafkan. Mungkin kamu masih lebih percaya dunia daripada janji langit. Dan mungkin, kamu masih belum yakin bahwa bangun jam 3 pagi bisa mengubah hidupmu. Padahal itulah waktu paling jujur dalam sehari. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada pamer, tidak ada tepuk tangan, hanya kamu dan Tuhanmu,
Hanya kamu dan lantai sajadahmu. Hanya kamu dan keheningan yang tiba-tiba terasa berbicara. Sahabat langit, di jam 3 pagi, banyak keajaiban terjadi. Di jam itu, banyak air mata tumpah, tapi justru menyembuhkan. Banyak doa terucap, tapi langsung ditangkap. Banyak luka terbuka, tapi justru disembuhkan. Karena saat itulah Allah turun ke langit dunia, membuka tabir antara langit dan bumi. Menunggu siapa yang ingin meminta, lalu langsung diberikan. Menunggu siapa yang ingin diampuni, lalu langsung dihapuskan. Menunggu siapa yang ingin bicara, lalu langsung didengarkan. Kalau kamu sudah tahu ini, masihkah kamu ingin melewatkannya? Sahabat langit, mari kita rekap amalan-amalan yang bisa kamu lakukan untuk bisa bangun jam 3 pagi tanpa alarm. Pertama, tidur dengan hati yang bersih. Kedua, zikir sebelum tidur. Ketiga, tidur dalam keadaan wudhu. Keempat, kurangi makan malam. 4 hal ini akan mengatur ulang sistem spiritual tubuhmu, membentuk kebiasaan baru, mengaktifkan radar ruhani, dan memperhalus getaran hatimu, sehingga tanpa kamu sadari, tubuhmu akan mulai peka terhadap waktu-waktu sakral. Dan kamu akan mulai terbangun, bukan karena suara alarm, tapi karena suara panggilan cinta dari langit. Di bagian ketiga nanti, kita akan bongkar amalan yang jarang sekali diketahui, tapi diam-diam dilakukan oleh banyak wali dan kekasih Allah. Amalan ini tidak hanya membuatmu mudah bangun malam, tapi juga menjadikan tidurmu ibadah, dan jiwamu bersinar sepanjang hari. Jika kamu merasa bahwa bagian ini membuka sesuatu dalam hatimu, silakan ketik angka 77 di kolom komentar. Bukan hanya sebagai isyarat bahwa kamu paham, tapi juga sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif kepada semua yang membaca. Karena semakin banyak yang mengetik 77, semakin banyak getaran kebaikan yang tersebar. Dan siapa tahu, getaran itu mengalir kembali kepadamu dalam bentuk doa yang tidak kamu sangka. Sampai jumpa di bagian ketiga. Di sana kita akan lebih dalam lagi membahas cara menjaga konsistensi bangun malam, dan mengungkap tanda-tanda bahwa seseorang sedang dicintai Allah lewat panggilan jam 3 paginya. Semoga malam ini menjadi awal dari perubahan hidupmu. Sahabat langit yang dimuliakan Allah, kita sudah sampai di bagian ketiga. Dan kalau kamu masih bertahan menyimak sampai titik ini, berarti hatimu memang sedang dikuatkan oleh langit. Tidak semua orang mau meluangkan waktunya untuk membahas satu tema spiritual sedalam ini. Karena kita hidup di zaman serba cepat, zaman yang terburu-buru, zaman di mana yang viral adalah hal-hal yang ribut. Tapi kamu memilih untuk duduk sejenak, menyimak pesan hening yang dititipkan lewat kata. Itu bukan pilihan biasa, itu adalah panggilan. Dan ketahuilah, orang-orang yang sanggup bertahan dalam keheningan, adalah orang-orang yang sedang disiapkan untuk menerima kemuliaan. Sahabatku, di 2 bagian sebelumnya kita telah membongkar 4 amalan yang bisa membantu kamu bangun jam 3 pagi tanpa alarm. Kita sudah bicara tentang kebersihan hati sebelum tidur, zikir malam, tidur dalam keadaan wudhu, serta menjaga pola makan agar tubuh tidak berat. Namun, apakah semua itu cukup? Jawabannya, belum. Masih ada satu kunci terakhir. Sebuah amalan yang menjadi booster spiritual. Amalan yang diam-diam dilakukan oleh banyak kekasih Allah, tapi tidak banyak diketahui oleh kita yang hidup di zaman serba sibuk ini. Apa itu? Membaca satu doa khusus sebelum tidur. Doa ini bukan sembarang doa. Ini bukan sekadar permintaan, tapi ini adalah bentuk istianah, permohonan pertolongan kepada Zat yang menggenggam waktu. Doa ini adalah bentuk kerendahan hati kita, bahwa sesungguhnya, tanpa pertolongannya, kita tidak bisa bangun malam. Bahkan untuk sekadar membuka kelopak mata pun, kita tak punya kuasa jika Dia tidak mengizinkan. Inilah doanya, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astagitsu, asli lisyanikullah, wala takilni ila nafsi tarfa ain. Artinya, wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Perbaikilah seluruh urusanku, dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Doa ini pendek, mudah dihafal, tapi sangat dalam maknanya. Di dalamnya, kita menyerahkan semua kendali diri kita kepada Allah. Kita mengakui kelemahan, kita mengakui ketergantungan. Kita tidak mengandalkan alarm, tidak mengandalkan kebiasaan, bahkan tidak mengandalkan kekuatan fisik. Tapi kita berserah penuh kepada Rabb yang tidak pernah tidur.
Bacalah doa ini setiap malam sebelum tidur. Boleh sambil berbaring, boleh sambil memejamkan mata, tapi ucapkan dengan penuh kesadaran. Jika dilakukan dengan ikhlas, doa ini akan menjadi alarm langit untuk membangunkanmu tepat waktu. Banyak orang yang bersaksi, mereka hanya membaca doa ini, tanpa alarm, dan entah bagaimana, mereka bisa bangun tepat pukul 3. Ringan, segar, seolah baru saja dibangunkan oleh tangan yang tidak tampak. Sahabat langit, mari kita jujur. Selama ini kita terlalu sibuk dengan sistem, terlalu percaya pada alarm, terlalu mengandalkan logika, padahal hidup ini bukan hanya tentang kalkulasi, tapi tentang keajaiban yang datang dari penyerahan total. Dan, tahajud, adalah ibadah yang paling jujur menunjukkan siapa yang benar-benar berserah. Karena orang yang bangun di sepertiga malam bukan sedang kuat, tapi sedang menunjukkan bahwa ia tidak bisa hidup tanpa pertolongan darinya. Maka tak heran, jika seseorang sudah terbiasa bangun jam 3 pagi tanpa alarm, itu pertanda bahwa hatinya sudah dijaga. Ruhnya sudah dibimbing, namanya sudah ditulis dalam daftar para tamu langit. Dan siapa yang sudah jadi tamu langit, maka hidupnya akan berbeda dari orang lain. Sahabat langit, kita hidup di zaman yang terlalu terang di siang hari, tapi sangat gelap di malam hari. Terang karena lampu-lampu kota, tapi gelap karena terlalu sedikit yang menyalakan lampu hatinya. Padahal, yang paling menyala justru bukan tubuh, tapi jiwa. Dan sepertiga malam, adalah waktu paling terang bagi jiwa yang mau mencarinya. Bayangkan, saat kamu bangun malam, lalu mengambil wudhu dengan air yang dingin tapi menyegarkan, lalu menjejakkan kaki ke sajadah. Lalu kamu mengangkat tangan, dan berucap lembut, Allahu Akbar. Saat itulah seluruh malaikat mencatat gerakanmu. Mereka berbaris mendengarkan rintihanmu. Mereka membawa doamu langsung ke langit tertinggi. Dan Allah mendengarkan. Tidak ada penghalang, tidak ada keramaian, tidak ada suara lain, kecuali napas dan air mata. Di saat itulah, kamu sedang ditatap oleh Rabb yang menciptakanmu. Maukah kamu melewatkan momen itu hanya karena malas? Maukah kamu melewatkan kesempatan emas itu hanya karena kasur lebih empuk dari sajadah? Tahukah kamu, bahwa saat kamu sedang bermimpi, bisa jadi orang lain sedang menjemput rezekinya lewat sujud? Saat kamu sedang tidur nyenyak, bisa jadi tetanggamu sedang menyebut namamu dalam doanya. Dan saat kamu sedang tenggelam dalam gelap, bisa jadi ada seseorang di belahan bumi lain yang sedang menangis dan meminta agar doanya dikabulkan, dan doanya itu menyangkut hidupmu. Karena doa-doa di sepertiga malam itu tidak pernah diam. Ia berputar, ia bergetar, ia bergerak dari satu ruh ke ruh lain. Maka jangan heran kalau hidupmu berubah, setelah satu malam kamu bersujud dalam hening. Karena di saat kamu menyebut namanya di keheningan, dia akan menyebut namamu di hadapan para malaikat. Sahabat langit, rahasia bangun malam tanpa alarm sesungguhnya bukan perkara teknis, tapi perkara ruhani. Bukan soal jam tidur, tapi soal kesiapan batin. Jika kamu sudah memaafkan orang, membersihkan hati, berzikir sebelum tidur, tidur dalam wudhu, mengatur makan, dan membaca doa yang tadi, maka tubuhmu akan dengan sendirinya menyesuaikan. Karena tubuh ini adalah hamba, dan hamba akan patuh jika tuannya adalah hati yang jernih. Sekarang izinkan aku menyampaikan satu kisah yang mungkin bisa menguatkan hatimu. Ini kisah nyata dari seorang ibu rumah tangga sederhana di pelosok Jawa Tengah. Ia tidak pernah belajar agama secara formal, tidak punya hafalan Quran yang banyak, tidak punya gelar akademik, tapi satu yang luar biasa dari dirinya, ia selalu bangun jam 3 pagi, sejak muda hingga tua. Tanpa alarm, tanpa dibangunkan siapapun. Ketika ditanya apa rahasianya, ia hanya menjawab, saya takut. Kalau saya tidak bangun malam, saya takut Allah tidak ingat saya lagi. Sederhana, tapi luar biasa. Ia bukan bangun karena hafalan, bukan karena jadwal, tapi karena cinta dan takut yang mendalam. Dan dari sana, hidupnya berubah. Anak-anaknya menjadi orang yang baik. Rezekinya cukup, kesehatannya terjaga. Sampai hari ini, ia tetap menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Apa pelajaran dari kisah ini? Tahajud bukan milik orang pintar, bukan milik orang alim, tapi milik orang yang merasa dirinya lemah, lalu menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuat. Jadi jika kamu merasa bukan siapa-siapa, tidak tahu harus mulai dari mana, dan masih sering gagal bangun malam, maka tenang.
Justru kamu yang paling dibutuhkan malam ini. Karena langit sedang mencari suara yang tulus. Bukan suara yang lantang, tapi suara yang lirih. Suara yang lemah tapi tidak menyerah. Suara yang takut tapi terus datang. Sahabat langit, mari kita simpulkan pelajaran besar yang kita dapatkan dari perjalanan panjang ini. Jika kamu ingin bisa bangun jam 3 pagi tanpa alarm, maka 1. Bersihkan hatimu sebelum tidur. Maafkan semua orang. 2. Zikir sebelum tidur. Ulangi kalimat tasbih dan tahlil pelan-pelan. 3. Tidur dalam keadaan berwudu. Jaga kesucian jasmani dan ruhani. 4. Kurangi makan berat di malam hari. Jaga ringan tubuh dan hati. 5. Baca doa, Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan sungguh-sungguh dan sadar. Jika kamu bisa melakukan 5 hal ini secara konsisten, maka tubuhmu akan mulai terbiasa bangun di waktu yang sama. Dan bukan karena alarm, tapi karena dipanggil oleh cinta. Malam ini, jadikan sebagai malam latihan. Bukan latihan fisik, tapi latihan niat. Jangan takut gagal. Karena yang penting bukan berhasilnya dulu, tapi kemauan untuk mencoba. Kalau kamu siap melatih dirimu mulai malam ini, silakan ketik angka 77 sekarang di komentar. Biar energi positif ini tersebar ke seluruh penjuru, agar yang membaca juga tergerak, dan yang belum berniat jadi ikut berlatih. Karena perubahan besar dalam hidup tidak datang dari acara ramai-ramai, tapi dari keheningan malam yang diisi dengan sujud paling jujur. Sampai jumpa di bagian kesimpulan. Di sana kita akan rangkum semua amalan, membahas cara menjaganya seumur hidup, dan bagaimana tahajud bisa membuka jalan rezeki, jodoh, ketenangan jiwa, dan pengabulan doa yang tak disangka. Sahabat ilmu langit yang hatinya sedang mencari cahaya, semoga saat ini kamu sedang dalam pelukan rahmat Allah, dan semoga setelah menyimak ketiga bagian sebelumnya, jiwamu telah tergugah, keyakinanmu makin mantap, dan semangatmu semakin berkobar untuk mengejar tahajud di sepertiga malam. Di bagian kesimpulan ini, kita tidak akan mengulang kembali semua yang telah dibahas, tapi kita akan menyulam benang merahnya. Menyatukan keping-keping hikmah menjadi satu lembar peta yang jelas, bagaimana caranya agar kita bisa bangun jam 3 pagi tanpa alarm, dan menjadikannya kebiasaan yang mengubah hidup. Saudaraku, tidak ada satupun yang kebetulan dari semua yang sudah kamu dengar. Kamu menemukan video ini bukan karena iseng. Kamu klik dan bertahan sejauh ini bukan karena algoritma semata. Ada undangan halus dari langit yang sedang menghampirimu. Sebab sejatinya, ketika seseorang mulai tergerak untuk bangun di sepertiga malam, itu bukan cuma karena ia ingin, tapi karena hatinya sudah dipilih untuk diberi cahaya. Mari kita tegaskan kembali, bangun jam 3 pagi tanpa alarm itu bukan mitos, bukan pula kebetulan. Itu adalah buah dari latihan ruhani, sinyal dari hati yang terjaga, dan bukti dari hubungan yang makin kuat antara kamu dan penciptamu. Dan untuk mencapai titik itu, ada 4 kunci utama yang selama 3 bagian telah kita bahas, dan kini akan kita rangkum dengan kekuatan penuh. Pertama, bangun jam 3 pagi dimulai dari apa yang kita lakukan sebelum tidur. Ya, semuanya berawal dari sebelum kita memejamkan mata. Saat dunia mulai tenang, dan tubuh mulai meminta istirahat, justru saat itu adalah momentum emas untuk bersiap-siap bangun di waktu terbaik. Membersihkan diri dengan wudhu, menyucikan hati dengan istighfar, lalu memejamkan mata sambil berdoa, Ya Allah, bangunkan aku di saat Engkau turun ke langit dunia. Jangan remehkan kalimat ini. Doa yang sederhana tapi efeknya dahsyat. Doa yang bila diucapkan dengan sungguh-sungguh bisa mengetuk langit dan membangunkanmu dengan lembut tanpa harus diseret alarm. Saat kamu berserah penuh dan menitipkan waktu bangunmu kepada Allah, maka jangan heran jika kamu terbangun persis saat sepertiga malam. Tanpa suara, tanpa paksaan, tanpa dering. Kedua, jiwa yang terkoneksi akan bangun secara otomatis. Pernahkah kamu bangun tiba-tiba jam 2.59 pagi tanpa sebab? Rasanya seperti ada yang mengetuk hati. Tenang, itu bukan sugesti. Itu adalah respon ruhani terhadap undangan langit. Ketika seseorang mulai membangun kedekatan dengan Allah, hatinya jadi lebih peka. Jiwanya jadi lebih ringan, dan tubuhnya, bahkan tanpa dipaksa, akan bergerak sesuai panggilan semesta. Hubungan ini tidak dibangun dalam semalam. Tapi jika kamu rutin mengingatnya, menjaga zikir, menjaga hati dari maksiat, dan bersungguh-sungguh ingin mendekat, maka waktu bangunmu akan diatur olehnya.
Itulah sebabnya, para ulama dahulu jarang pakai alarm. Mereka tidur dalam kondisi rindu. Dan kerinduan itulah yang membangunkan mereka tepat waktu. Ketiga, gaya hidup seharian menentukan mudah tidaknya bangun malam. Ini sering diabaikan. Banyak yang sudah berdoa, tapi malamnya penuh dengan makanan berat, gadget, dan tontonan yang membuat hati keruh. Akhirnya, tubuh terlalu lelah, hati jadi tumpul, dan bangun malam terasa berat. Padahal bangun malam bukan hanya soal tekad, tapi juga soal kebersihan hati dan fisik. Mereka yang terbiasa menjaga makanan, membatasi aktivitas setelah Isya, dan menjauhkan mata dari konten yang melemahkan ruh, akan lebih mudah dibangunkan jam 3 pagi. Karena tubuhnya tidak terbebani, dan hatinya masih dalam keadaan bersih saat tidur. Maka perhatikan gaya hidupmu, kurangi kesibukan yang tak perlu. Sederhanakan aktivitasmu, karena tubuhmu perlu diajak kompromi agar bisa bangun tepat waktu. Keempat, niat yang konsisten akan membentuk kebiasaan spiritual. Sahabat ilmu langit, tahukah kamu bahwa niat yang diulang setiap malam akan menjadi penanda di hati? Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang berniat untuk bangun tahajud, lalu dia tertidur hingga pagi, maka tetap dicatat pahala tahajud untuknya, dan tidurnya dianggap sebagai sedekah dari Allah. Lihatlah betapa lembutnya kasih sayang Allah. Bahkan niat pun diberi ganjaran. Maka biasakanlah meniatkan tahajud sebelum tidur. Bukan cuma diniatkan, tapi dibisikkan dalam hati. Diulang-ulang, dan dijadikan prioritas. Karena niat yang kuat akan memengaruhi alam bawah sadar. Dan saat ini menjadi konsisten, maka seiring waktu tubuhmu akan otomatis bangun di waktu yang sama. Tanpa alarm, tanpa paksaan. Dan jika kamu masih bertanya, kapan waktuku bisa bangun tanpa alarm? Maka jawabannya, saat hatimu sudah cukup rindu, dan tubuhmu sudah cukup siap. Maka bangunlah kerinduan itu, bersihkan jalannya, ringankan tubuhmu, dan tanamkan niat setiap malam. Saudaraku, tahukah kamu bahwa bangun jam 3 pagi itu bukan hanya perkara waktu, tapi juga tentang frekuensi ruhani? Banyak orang bangun pagi, tapi hanya untuk ke kamar mandi atau bermain ponsel. Tapi mereka yang bangun karena dipanggil langit, mereka tidak hanya terbangun. Mereka terhubung. Mereka berdiri menghadap Allah dalam keadaan seluruh dunia sedang tidur. Mereka sedang membuka jalur komunikasi yang jarang dibuka oleh kebanyakan manusia. Mereka bukan hanya bicara, tapi mereka sedang didengar. Dan di saat itu, semua malaikat turun. Rahmat Allah dibentangkan, ampunan disediakan, rezeki dibagikan, dan doa-doa diprioritaskan. Maka jangan heran jika mereka yang terbiasa bangun jam 3 pagi hidupnya lebih tenang, wajahnya bercahaya, rezekinya lancar, dan hatinya tidak mudah gelisah. Karena mereka bangun bukan karena kebetulan, tapi karena hatinya dipilih, karena ruhnya dijemput. Maka jika malam ini kamu ingin ikut menjadi bagian dari mereka, jangan tunda. Mulailah dari hal kecil, tidur lebih awal, baca istighfar, ucapkan doa sederhana, dan niatkan dengan serius. Jika gagal malam ini, ulangi besok. Jangan menyerah, karena semua perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan bila kamu sudah sampai di titik di mana kamu bangun jam 3 pagi tanpa alarm, ingatlah, itu bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah telah mengizinkanmu. Maka jangan sia-siakan, berdirilah, ambil air wudhu, dan bisikkan doa. Doa apa saja, asalkan dari hati yang jujur. Tapi bila kamu kehilangan kata, maka cukup ucapkan, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Kalimat pendek ini, bila dibaca dengan tangisan yang jujur, mampu mengguncang langit dan mengubah takdir. Sahabat ilmu langit, sampai di titik ini, aku tahu, kamu bukan orang biasa. Kamu ditarik ke video ini bukan untuk sekadar tahu, tapi untuk diubah. Jangan ragu mengetik 77 di kolom komentar sebagai tanda kamu ingin menyalurkan energi positif, membentuk gelombang ruhani bersama saudara-saudaramu yang juga dipanggil untuk bangun jam 3 pagi. Semoga sepertiga malam ke depan, bukan lagi angan, tapi jadi kenyataan. Kamu tidak lagi mengejar jam 3 pagi, tapi jam 3 pagi akan datang menjemputmu. Dan ketika itu terjadi, dunia akan terasa berbeda. Karena kamu bukan lagi manusia yang hanya hidup di siang hari, tapi kamu adalah pejuang malam, yang tahu bahwa cahaya sejati hanya muncul saat dunia gelap.
Sampai jumpa di sepertiga malam, wahai jiwa-jiwa yang terpilih. Dan jangan lupa, bahwa langit sedang menantimu.